Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla quwwata illa billah. Ta'allum wa ta'lim tadhkur tadhkir nafa'ul intifa' ifadah li sifadah la tamasuk bidna sunnati rasul amal bihim abdahum maradati hadhabi sakam sukhati manzul maut syafi'ina rasulillah sallallahu barakatihi wa sarari wa anwarim nabidina dunya la khalqul dunya sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir kita sudah bahas di muqaddimah Zubat tentang ilmu usulul fikih dan usuluddin. Tentang pengucapan kewajiban pertama itu ma'rifatullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan menguatkan iman itu dengan keyakinan pada hati dan amal. Yang menambah amal, menambah daripada kekuatan iman dan kejernihan hati dengan banyak salat dan ketaatan serta meninggalkan syahwat. Sebab syahwat itu tadi dan dosa-dosa itu mujibatan qaswatal qulubi, mengakibatkan daripada kerasnya hati. Dan waliyadzubillah baina min abadi qulubin nasi min rabbina baina min abadi qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Paling jauhnya hatinya manusia dari Tuhan kita Ar-Rahim yang Maha Penyayang adalah qalbun qasi, hati yang keras. Ilang qala Syekhu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi ulumid darini amin. Wasairul a'mali la tukhallisu ila ma'an niyati haitsu tukhlisu. Dan seluruh amal-amal itu la tukhallisu, tidak melepaskan, ini tidak melepaskan pelakunya dari beban taklif dan terutama diberi pahala ya. Sehingga maksudnya menyelamatkan atau tukhallisu bisa juga tidak menyelamatkan pelaku amal itu illa ma'an niyati, kecuali bersama dengan niat. Karena niat ini wajib. Ini kesengajaan, dalam makna kesengajaan. Kalau niat itu dalam makna kesengajaan, ya, illa ma'an niyati haitsu tukhlisu, kecuali bersama dengan niat. Haitsu tukhlisu, sekiranya, atau haitsu tukhlasu, sekiranya diikhlaskan niat itu. Di sini disebut tentang niat dan keikhlasan niat. Niat dalam makna kesengajaan itu wajib dalam setiap amal, sholat dan sebagainya. Kalau tanpa niat maka tidak sah. Dalam arti niat dalam makna kesengajaan. Tapi dari segi ikhlasnya itu bukan merupakan syarat sahnya amal, tapi itu syarat diterimanya amal sekiranya ikhlas. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal itu dari orang yang takwa. Dan takwa sendiri Rasulullah mengisyaratkan di hadisnya at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati, ketika beliau mengisyaratkan pada dada beliau SAW. Jadi niat itu perlu, wajib dalam setiap amal untuk supaya amal itu bisa menggugurkan kewajiban. Syaratnya harus ada niat. Sholat dan sebagainya, wudu, harus ada niat. Tapi dari segi ikhlas itu lain lagi. Ikhlas itu syarat diterimanya amal, bukan syarat sahnya amal. Kalau dijadikan syarat sahnya amal, ya banyak yang dari kita ini kita tidak amalnya tidak sah kalau ikhlas itu jadikan syarat.
diterimanya apa? Syarat gugurnya kewajiban, ya banyak yang tidak gugur kewajibannya. Fasahihin niyata qabla al-amali wa tibiha makrunatan bil awwali. Dan sahih, benarkanlah, sahihkanlah niat itu qabla al-amali, sebelum beramal. Betulkanlah niat itu sebelum beramal, sebelum memulai beramal. Ya. Maksudnya sebelum beramal dibenarkan niat itu, karena niat itu tidak bisa direkayasa. Dari segi keikhlasan niat, Imam Ghazali itu membahas bahwa niat itu adalah pencetus amal itu tadi. Ya. Orang bisa ikhlas kalau dia kenal, tahu, atau iradat itu yang disebut niat. Iradat itu kehendak yang mendorong orang itu untuk beramal. Seorang yang di hati dan pikirannya itu belum mengerti, belum mengenal betul-betul keagungan Allah SWT, dan juga hati pikirannya belum mengerti tentang akhirat, maka tidak mungkin dia iradatnya, kehendaknya itu mencari akhirat. Saya sering mengibaratkan begini, umpama ada jamu atau minuman yang anggaplah jamu, atau orang itu tidak akan tergerak mengambil jamu itu tadi, itu muncul, tidak akan muncul iradat, kehendak untuk mengambil jamu itu apalagi meminumnya, sebelum dia ma'rifah, mengerti apa sih jamu ini, kan gitu. Dia tidak ngerti kalau ini minuman manfaat, menyehatkan. Tidak ngerti, umpama tidak ngerti dia. Apa tergerak dia meminum? Kan tidak. Paham ya? Maka orang tidak akan tergerak untuk sholat itu lillah, karena Allah dan karena akhirat, untuk sanggup dia di akhirat, selama dia belum mengerti tentang Allah dan akhirat. Hatta 1000 kali lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, sholli fardhu lillahi ta'ala, 1000 kali lillahi ta'ala, ya mungkin lesannya iya, tapi selama dia belum mengerti, tidak akan tergerak muncul iradat atau kehendak itu untuk mengejar Allah dan akhirat. Sama dengan orang tadi itu tentang jamu tadi, dia belum punya pengetahuan, belum mengerti tentang ini jamu tadi. Gak mungkin muncul tergerak hatinya untuk meminum atau maka bagaimana? Maka di sahih niat aku bilang ini, sahihkanlah niat itu sebelum beramal. Cara mengikhlaskan, membenarkan niat itu bagaimana? Ya, merubah pola pikir kita tentang Allah dan akhirat, membetulkan pola pikir kita tentang Allah dan akhirat, bahwa itu yang satu-satunya yang harus dikejar. Bukan pujian dari manusia, bukan apa namanya, ya pujian dari manusia atau aleman dari manusia. Maka sahihkanlah niat sebelum beramal. Wa'ti biha makrunatan bil awali, dan datangkanlah biha dengan niat itu makrunatan hale bareng, dalam keadaan berbarengan, bil awali dengan awal perbuatan. Sahihin niyata itu isyarat kepada membenarkan keikhlasan niat kita. Sedangkan wa'ti biha makrunatan bil awali itu isyarat tentang syaratnya niat. Niat itu harus berbarengan dengan awal perbuatan. Wudu awalnya membasuh wajah kan, walaupun ada mencuci 2 tangan itu kan sunnah, tapi awal fardunya wudu itu membasuh wajah. Maka niat wudu harus berbarengan dengan awal maghsulin, dengan awal yang dibasuh. Salat niat awalnya adalah takbiratul ihram, maka niat itu harus makrunatan bil awali, berbarengan dengan awal salat pada salat.
Tapi khusus puasa, karena puasa itu kan awalnya menahannya itu kan waktu terbit fajar. Terbit fajar ini kan sulit untuk diketahui. Maka puasa niatnya di malam hari, itu pengecualian puasa itu. Ada yang mengatakan niat puasa itu sebetulnya azam, tapi diposisikan seperti posisi niat. Azam itu tekad. Saya mau ke sana, saya mau hadir di sana, itu azam. Ya, sebelum perbuatan itu terjadi itu ada tekad. Tekad itu azam. Nah, orang puasa itu kan niatnya kan di malam hari kan, tabiitul niyah. Puasa wajib itu kan harus niat di malam hari. Nah, padahal tadi dikatakan bahwa tempatnya niat itu makrunatan bil awali, berbarengan dengan awal perbuatan. Nah, perbuatan puasa awalnya itu waktu terbit fajar, karena itu sulit. Terbit fajar sulit dilihat. Maka khusus saum niatnya itu boleh di malam hari. Selama malam masih ada itu wajibnya saum itu niat di malam hari. Wa in tadum hatta balagta akhirah, jika engkau langgeng tadum itu kembali ke niat. Jika niat itu langgeng hatta balagta akhirah, sampai hingga engkau mencapai di akhir amal tadi, husna thawaba kamilan fil akhirah, maka husna kau akan memperoleh thawaba pahala kamilan yang sempurna fil akhirah, di akhirat. Ini idealnya niat itu langgeng sampai akhir amal perbuatan. Niat sholat dari mulai awal dia sadar dia sedang sholat, dia niat itu terus sadar. Tapi kan banyak pikiran kita kan. Tapi makanya dikatakan wa in tadum, kalau langgeng niat itu sampai hatta balagta akhir, sampai kau mencapai akhir amal, maka kau mendapat pahala sempurna di akhirat. Minimal niat itu ketika awal tadi, awal perbuatan. Utamanya, sempurnanya niat itu langgeng sampai akhir perbuatan. Wa niyatun wal qawlu thumma al amalu bi ghairi wafqi sunnatin la yuqbalu. Itu la takmulu. Di naskah lain layak mulu. Dan niat, wa niyatun wal qawlu, dan ucapan, summal amalu, kemudian amal, bi ghairi wafqi sunnatin, tanpa kesesuaian dengan sunnah, la yuqbalu, tidak diterima. Di naskah lain layak mulu, tidak sempurna. Niat, ucapan, perbuatan tanpa sesuai dengan sunnah atau syariat, maka tidak diterima. Maka amal disebut soleh itu dua, ikhlas dan benar. Amilus solihat disebut soleh, amal itu dua, ikhlas dan benar. Tadi ikhlas tadi itu waswahi niat aku bilang ditasih niatnya supaya diusahakan ikhlas niat itu. Terus kedua benar itu sesuai dengan syariat. Makanya dikatakan di sini niat, ucapan, perbuatan tanpa bersesuaian dengan sunnah Rasul, ajaran syariat, maka tidak diterima. Meskipun dia mengaku saya ikhlas. Tapi ilmunya dari pelajari. Sholat yang penting kan ikhlas. Nah, ikhlas tapi salah. Bagaimana? Ya kan? Sah saja tidak, ya kan? Orang kalau sholatnya keliru, tidak memenuhi syarat rukun, ya jangankan diterima, sah saja tidak sah. Bagaimana bisa terima? Walaupun dia ngaku hatinya ikhlas dalam sholat. Ya. Maka harus sesuai dengan sunnah. Selain ikhlas itu juga penting. Nah, dia tidak ikhlas tapi sesuai dengan sunnah. Tidak ikhlas tapi sesuai dengan ajaran. Sunnah dalam arti di sini ajaran syariat. Ya, bukan sunnah dalam arti sandingannya wajib. Ya. Jadi sesuai dengan syariat. Tapi tidak ikhlas, ya amalnya tetap sah. Dalam arti tidak perlu mengkodok lagi, mengulang. Tidak perlu yang ada. Tapi dia tidak diterima karena tidak ikhlas. Namanya taqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal itu dari orang yang bertakwa.
Malam yakun ya'lamu dza falyas'ali, malam yajid mu'alliman falyarhali. Malam yakun ya'lamu dza falyas'ali. Maka siapa yang tidak ada, siapa man itu ya'lamu mengerti dza akan hal itu, dia belum mengerti akan bagaimana harusnya melakukan syariat tadi, falyas'ali, maka hendaknya dia bertanya. Selalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan sebagainya, itu terkait ilmu-ilmu itu, jika kalian tidak mengetahui. Dalam surah An-Nahl 43 juga di surat Al-Anbiya. Maka harus tanya, malam yajid mu'aliman falyarhali, siapa yang tidak mendapati mu'alim di situ yang mengajar tentang syariat tadi yang dia perlukan dalam ilmu kesehariannya, ilmu fardhu ainnya, falyarhali, maka hendaknya dia pergi mencari muallim tadi. Hukum perginya ini wajib. Kalau ilmunya ilmu fardhu ain, maka wajib dia pergi. Di situ nggak ada yang ngajar ilmu fardhu ain seperti di pelosok di mana. Wajib dia pergi untuk belajar ilmu fardhu ain. Makanya fuqaha itu mengatakan hendaknya pemerintah atau sultan itu harusnya menyediakan, ya kan, di setiap tempat itu orang yang duduk, yang sudah menyelesaikan fardu kifayahnya untuk duduk mengajar ilmu-ilmu yang fardhu ain di setiap. Tidak tahu kita jangan boro-boro duduk orang menyediakan orang yang mengajar itu. Itu kan tidak pernah, paling ya KUA itu. KUA itu dibangun itu pun saya belum tahu. KUA itu sudah merata di seluruh tingkatan apa? Entah kelurahan, entah desa, entah apakah semua, terutama yang muslim ya. Saya tidak ngurus, kita nggak ngurus yang anu kan. Lakum dinukum waliyadin, mereka urusan KUA, agamanya yang kantor agama yang Nasrani. Apa sudah merata, kita juga wallah alam belum tahu. Ya paling tidak sebetulnya kalau dia mau betul, pemerintah mau sungguh-sungguh, ya dari KUA itu ya diangkat orang-orang yang mumpuni di setiap KUA itu. Sehingga tidak ada satupun wilayah yang di situ nggak ada orang yang buta. Di satu wilayah pun tidak ada yang buta terhadap ilmu fardhu ainnya khususnya. Harusnya kan begitu. Ini kan tidak, kita pendidikan, sektor pendidikan tuh ya karena alasannya memang ya luasnya wilayah, ada banyaknya penduduk sehingga belum tercover. Makanya kan ada sekolah swasta, sekolah ini. Karena itu kan harusnya kan sebetulnya kewajiban pada sektor mengcover pendidikan sebagai kesehatan itu kan juga kewajiban pemerintah. Tapi karena memang belum bisa, maka masyarakat di undang-undang pun begitu, sehingga ada undang-undang yayasan dan sebagainya, sehingga boleh mendirikan rumah sakit. Karena memang pemerintah belum bisa mengcover semua itu. Ya. Maka akibatnya kebutuhan terhadap pendidikan, terutama pendidikan agama, ilmu fardhu ain ini harusnya kan, ya ini seandainya pemerintah ikut turun tangan, itu ada semacam penekanan, kan, kewajiban. Tapi kalau dibiarkan begitu ya pokok kesadaran, ada guru agama yang sadar, yang ngajar, yang nggak sadar atau nggak punya guru ya nggak ada yang ngajar, gitu. Coba pemerintah umpama ada penekanan pasti bisa kan. Sana belum ada, ayo kerjasama sama yang lain. Saya dengarkan Pak Hidayatullah kayak mungkin tidak tahu berapa ormas-ormas itu juga kadang ngirim ke Papua kemana yang di situ ada Muslim. Itu kan masih sifatnya masih sekedar swadaya masyarakat, belum ada penekanan. Coba ada penekanan itu kan pasti lebih anu lagi kan, lebih digatekan lagi sama orang karena ada perintah langsung, ada penekanannya pemerintah kan, harusnya begitu. Sehingga tidak ada satu wilayah pun yang di situ minus daripada ilmu fardhu ain tadi, terutama ya, kita membahaskan ya sebagai muslim kita ini. Wa ta'atun, ya kan, jadi malam yakun ya al-mudhafal salim malam yajid mu'aliman, siapa yang tidak mengetahui itu yakun ya'lamu, belum mengetahui falyas'ali, hendaknya tanya. Malam yajid mu'aliman, siapa yang tidak mendapati mu'alim untuk ditanyai, falyarhali, maka hendaknya dia pergi untuk mencari, meskipun ke negeri Cina, walau bisin, Imam Haddad dalam
radhiyallahu anhu dalam Nashoi Diniyah mengatakan ini isyarat. Meskipun jauh sekalipun kalau itu fardu ain atau ilmu yang memang wajib harus tetap dikejar. Wa ta'atun mimman haraman yaqulu mithul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Ya. Sedangkan ketaatan dari orang yang melakukan yang haram atau memakan yang haram, iman haraman dari orang-orang yang daripada yang haraman yang kepada haram itu dia yakulu, dia makan siapa man mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu, itu seperti bangunan fawqa maujin, di atas ombak, yuj'alu, dijadikan bangunan itu. Ya, orang ketaatan dari orang yang memakan haram itu ibarat seperti waliyadzubillah, seperti bangunan dibangun di atas ombak, maka dia tidak akan kokoh, akan berdiri. Ini sudah kita bahas kemarin, itu di Ihya, itu di Tholabul Halal, di kitab tentang al halal wal haram. Ihya itu ada ya, atau juga di apa, Kasus Syahwatin itu pertama kali beliau Imam Ghazali kan mengingatkan bahwa wazifatul ula, wazifah yang utama bagi thalibul akhirah dalam hal mematahkan syahwat perut dengan makan adalah makan yang halal. Dan situ dijelaskan, dirujuk lagi di situ tentang ini. Jadi beliau ini mengambil nazomanya ini juga ya. Jadi makna itu sudah disebut oleh Imam Ghazali, makna ini di Ihya. Wah, persis kalimatnya seperti ini. Orang yang membangun satu ketaatan di atas apa yang haram, makanan haram, itu seperti binain fawqa maujin yuj'al, bangunan di atas ombak. Dia akan yang dijadikan itu. Fakta yakinan bil fuadi wa jami'ullah alam, sampai situ. Itu nanti berikutnya itu masih nyambung ke akidah. Itu tentang hudutul alam. Tentang baharunya alam ini. Karena alam ini baharu berarti harus ada muhdits. Karena alam itu hudus berarti harus ada muhditsnya. Harus ada yang mengadakan. Itu Allah Ta'ala. Maka bait ini dan beberapa bait berikutnya itu tentang usuluddin. Allahu a'lam bishawab. Fakta yakinan bil fuadi wa jazimi.